Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Pertiwi Harisandi. Saya berhome base di program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Keahlian saya yaitu di bidang manajemen keuangan dan saat ini saya sedang mengampu mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan masalah-masalah mengenai manajemen keuangan, baik secara teori maupun aplikasi di dunia usaha, dan konsep esensial manajemen keuangan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan, kemudian penyusunan laporan keuangan, modal dalam perusahaan, penentuan kinerja perusahaan untuk menganalisis tingkat kesehatan perusahaan, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, penentuan time value of money, tingkat kelayakan investasi, dan toolsnya menggunakan capital budgeting. Penentuan break-even point. Hal ini diperlukan oleh mahasiswa untuk keilmuan manajemen yang salah satunya mengkhususkan keilmuan dan manajemen keuangan dalam membantu pola pikir mahasiswa dalam menganalisis masalah-masalah keuangan di perusahaan maupun usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Di sini, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa menguasai fungsi, tujuan, dan manfaat manajemen, kemudian bisa membuat laporan keuangan, menguasai modal dalam perusahaan, menguasai kinerja perusahaan, menghitung manajemen modal kerja, menguasai manajemen kas, menguasai manajemen piutang, menguasai manajemen inventory, menguasai investasi tetap capital budgeting, menguasai analisis laporan keuangan, dan menguasai break-even point. Adapun materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan, modal dalam perusahaan, kinerja perusahaan melingkupi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dibahas juga modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, manajemen aktiva tetap atau capital budgeting, analisis laporan keuangan, dan analisis break-even. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini selama perkuliahan menggunakan delivery, interaction, dan assessment dengan pendekatan student-centered learning. Di dalamnya terdapat blended learning. Penyediaan menggunakan asinkronus biasanya saya menggunakan BOC atau Buana Online Course. Media sinkronusnya pada pembelajaran dari menggunakan Google Meet atau Zoom. Sebelum pembelajaran, saya mengupload materi perkuliahan terlebih dahulu pada laman BOC, berupa bahan ajar dan rekaman video yang sudah saya upload dalam YouTube agar mahasiswa bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang sudah saya upload. Kemudian, mahasiswa juga bisa mempelajari berulang-ulang materi yang sudah direkam dalam YouTube. Diharapkan teman-teman mahasiswa termotivasi dan terpacu untuk berdiskusi saat perkuliahan tatap muka atau tatap layar. Untuk penilaian, berdasarkan komponen yang ditentukan oleh universitas, kehadiran yaitu 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut salah satu contoh pembahasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya teman-teman ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini di perkuliahan online ini kita lanjutkan pembahasan kita di materi manajemen keuangan. Sebelumnya kita ngebahas apa di minggu kemarin? Financial statement. Terus apalagi? Fungsi manajemen, Bu. Fungsi manajemen. Masih ingat laporan keuangan itu ada berapa? Peran laba rugi. Oke, laba rugi. Perubahan Terus, modal, perubahan modal, neraca, Statement of change. itu udah kita bahas. Sekarang kita minggu terakhir kemarin kita udah bahas sampai ke modal belum? Udah, Bu. Udah, sampai ke modal dari dalam ya, dari luar ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya izin share screen. Nah, ini tujuan perkuliahan kita. Ini yang minggu sekarang yang akan kita bahas, yaitu kemarin kita sudah bahas ke laporan keuangan ke poin 2 ya. Poin satunya kita udah bahas pengertian, fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Sudah bahas juga tentang laporan keuangan, pentingnya laporan keuangan, macam laporan keuangan. Nah, kemudian di minggu ini kita akan ngebahas tentang modal aktif pasif, kemudian struktur kekayaan, struktur modal, struktur keuangan, dan juga teman-teman akan belajar tentang kinerja perusahaan
bagaimana menentukan tingkat kesehatannya. Sekarang, apa aja pembentukan modal? Ini belum ya, kita masuk ke sini ya. Ya, Bu, belum. Oke, ada neraca, ini pembentukan modalnya. Yang pertama ada modal konkret, modal aktif, kemudian modal abstrak sama modal. Sekarang, yang di sebelah sini ya, ini sebelah kanan di saya, itu menunjukkan liabilitas atau kewajiban dan modal. Di sini adalah disebut modal abstrak. Kenapa disebut abstrak? Hanya catatan saja. Iya, hanya karena di sini tuh cuman ada catatannya aja, nilainya hutangnya berapa, jangka panjangnya berapa, modalnya berapa. Tapi uangnya nggak ada kan di sini. Uangnya semuanya ada di sini. Gitu. Ya nggak? Uangnya ada di sini, teman-teman. Di belanjaan ini kan cuma catatan. Uangnya ada di sini semua. Uangnya dalam bentuk kas, uangnya dalam bentuk mobil, dalam bentuk gedung, dalam bentuk mesin gitu. Nah, makanya di sini di sebelah aset itu disebut modal konkret karena terlihat. Oh, dia punya gedung, oh kasnya sekian, piutangnya sekian, persediaannya sekian gitu. Nah, kemudian di sini disebut modal pasif. Karena di sini hanya pencatatannya saja, dia tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, yang bisa menghasilkan adalah di sebelah ini, karena tadi kan penggunaannya di sini kan, nah disebut aktif. Karena kenapa? Setiap apapun yang teman-teman pakai di sini, teman-teman pakai untuk simpan dalam bentuk kas, teman-teman pakai simpan dalam bentuk eh, persediaan atau dalam bentuk kendaraan atau apapun itu. Nah, setiap apapun yang teman-teman pakai nanti kalau buat usaha atau teman-teman sedang analisis sekarang, ini apapun yang dipakai harus kembali menjadi modal. Kita pakai dalam bentuk kas, oh berarti kas itu untuk operasional perusahaan, untuk beli ini, beli itu, untuk kegiatan perusahaan, inventory atau persediaan, kita pakai, kita punya persediaan, misalnya kita jualan apa, persediaannya apa, nah itu kan dijual, nah dijual dapat pendapatan, nah pendapatan itu kemudian menjadi laba, jadi menjadi modal kembali perusahaan. Di sini kan ada laba ditahan ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan struktur kekayaan, struktur keuangan atau modal. Struktur kekayaan pasti dilihat aset, apa yang dia miliki, apa yang dia simpan, dalam bentuk apa, gitu ya. Bisa jadi perusahaan banyak menyimpan di aset lancar, aset tetapnya sedikit, oh karena perusahaannya banyak sewa. Jadi banyak tingginya di aset lancar. Oke, atau perusahaan itu banyak di aset tetap, oh berarti dia banyak beli gedung, beli tanah, beli kendaraan, beli mesin, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan struktur kekayaan. Kemudian yang di sebelah sini, ini menunjukkan struktur keuangan atau modal. Struktur keuangannya mana lebih banyak hutangnya atau lebih banyak modalnya. Hutang lancar itu salah satunya adalah hutang gaji, hutang usaha, hutang pajak. Atau ada mungkin yang di situ tulisannya hutang bank. Ya, berarti kalau ada hutang bank taruhnya di hutang lancar, berarti hutang bank itu adalah hutang yang memang per bulan jatuh tempo yang harus diselesaikan. Ya, kan hutang bank per akhir bulan suka ada tagihan ya, atau mungkin terserah gimana, ada yang pakai sistemnya seperti apa. Nah, itu hutang lancar. Nah, gimana cara untuk memenuhi hutang lancar? Pasti pakai aset lancar. Ya enggak? Kita bayar gaji, nggak mungkin nungguin dulu lama, jual dulu gedung, jual dulu mesin, baru bayar gaji, kan nggak bisa ya. Kalau per bulan harus kita bayar, berarti pakainya adalah aset lancar. Nah, kenapa tingkat kesehatan perusahaan itu dilihat dari likuiditas, dan terutama pakai current ratio, karena itu. Perusahaan itu harus memenuhi hutang lancar. Kalau perusahaan nggak bisa bayar gaji, perusahaan nggak bisa bayar pajak yang udah harus dibayar bulan ini, perusahaan nggak bisa bayar cicilan bank yang jatuh tempo bulan ini. Kira-kira teman-teman mau nggak invest di perusahaan tersebut? Enggak, Bu. Enggak. Nah, itu salah satunya indikatornya kenapa tingkat kesehatan perusahaan itu dilihat dari karakter. Karena dari situ. Ya gimana mau bayar dividen ke kita kan, gimana mau ngasih laba ke kita. Kenapa disebut sehat atau tidaknya di sini, perusahaan kalau udah
nggak bisa bayar gaji, kira-kira sakitnya udah level berapa? Perusahaan kalau udah tidak bisa bayar hutang berarti sakitnya, misalnya nggak bisa bayar pajak, sakitnya batu, nggak bisa bayar plus dengan gaji berarti udah ke sakit jantung, tambah lagi dengan bayar bank berarti udah komplikasi, udah banyak banget yang harus dia bayar ya. Nah makanya ada cara-cara untuk bisa meningkatkan tingkat kesehatannya. Ini ada 3 nih. Tadi current ratio itu diperoleh dari aset lancar, ini bahasanya aset lancar atau current asset dibandingkan atau dibagi dengan hutang lancar atau current liabilities. Oke, gimana cara mempertingginya? Yang pertama, aset lancar kita tambah, hutang lancar kita kurangi. Aset lancar kita kurangi, hutang lancar kita kurangi, aset lancar tidak berubah. Oke, kemudian hutang lancar kita kurangi dengan memakai aset lancar. Oke, secara detailnya kita akan lihat. Nah, begini. Ya. Saya tunjukkan dulu ini. Oke, teman-teman, tadi untuk menghitung current ratio itu pakai aset lancar dengan hutang lancar. Oke? Aset lancar dengan hutang lancar. Ya, kemudian yang lainnya yang saya kasih tanda yang 3 ini adalah obatnya. Tadi lagi sakit kepala, tambah ke jantung, tambah komplikasi. Nah, kalau lagi sakit kepala, obatnya gimana? Ini obatnya yang 3 ini. Ini untuk menghitungnya, aktiva lancar, hutang lancar, ini untuk ngobatinnya, pakai ini. Hutang jangka panjang, aktiva tetap, dan modal sendiri. Ini ada contoh. Gampang lagi angkanya, perusahaan punya aktiva dan pasifanya 40.000, aktiva lancarnya 12.000, aktiva tetapnya 28.000, hutang lancarnya 6.000, jangka panjangnya 14.000, modal sendirinya 20.000. Oke, sekarang kita utak-atik ya. Oke, teman-teman, berapapun yang aktiva tetap dijual, hutang jangka panjang ditambah, modal sendiri ditambah, berapapun itu, aktiva, jumlah aktiva dan jumlah pasifa harus tetap balance. Harus tetap jumlahnya sama. Oke, kita hitung dulu sekarang, berapa tingkat current ratio perusahaan ini. Tadi aset lancar berbanding hutang lancar. Kita masukkan angkanya berarti 12.000 berbanding dengan 6.000, sama dengan 2 atau 200%. Artinya gini, teman-teman punya uang 12.000, punya hutang 6.000, kira-kira aman nggak? Aman, Bu. Aman. Karena masih bisa bayar. Iya, karena masih bisa bayar dan masih ada sisa berapa? 6.000 untuk operasional perusahaan. Ya, kenapa? Aset lancar itu jumlahnya harus lebih banyak dari hutang lancar, karena kalau uangnya kita gunakan semua, bulan ini kita banyak yang jatuh tempo, kita bayarin hutang kita bayarin, tapi kita nggak punya aset lancar. Nanti kalau ada barang NG, kalau ada barang rusak, kalau ada pesanan tidak sesuai, gantinya gimana? Kan nggak mungkin kita harus cepat-cepat langsung jual kendaraan, nunggunya gimana? Kalau hari ini harus diperbaiki, berarti hari ini juga kita harus punya aset lancar untuk memperbaiki itu. Salah satunya adalah kita harus punya cash. Paham ya? Maka ada yang namanya, ini artinya gini, setiap 1 rupiah hutang, nih yang 2:1 ya, yang 2:1, yang 2 ini, setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Nih, 2:1. 2 hutang dijamin oleh 1 hutang dijamin oleh 2 aset. 1 hutang kita dijamin dengan 2 uang kita. Berarti kita aman, masih punya 1. Gitu. Oke. Kemudian ini kenapa 2:1? Berdasarkan buku yang Pak Prof. Bambang Rianto, kemudian bukunya Pak Amin Jaja Tunggal menyatakan setidaknya jumlahnya 2 kali lipat, bahasanya gitu. Ada yang nulis 2 kali katanya. Artinya jumlah aset lancar itu setidaknya 2 kali lipat dari jumlah
hutang. Itu namanya prinsip kehati-hatian. Misalnya seperti bank, kemudian koperasi, bisa Bu sampai 1000%, 2000% bisa. Karena apa? Kan minjemin uang, berarti yang tingginya apa di aset lancar? Kalau kita minjemin uang namanya apa berarti? Berarti kita punya apa? Piutang. Piutang, Bu. Tuh ya, bisa sampai 1000% bisa. Tapi bagi memang yang jenis perusahaannya adalah perusahaan yang jasa, salah satunya adalah perbankan, koperasi gitu. Tapi kalau bagi perusahaan dagang, perlu nggak sampai 1000%? Dia simpen kas banyak banget, atau di inventorinya. Ingat teman-teman, barang-barang itu ada expired-nya. Kita stok barang-barang beras, oh mumpung lagi panen, saya jualan beras, saya stok banyak banget. Belum lembabnya, belum ada tikus, ya nggak? Risiko kan, belum lagi kalau kelamaan banyak juga bau, warnanya berubah, itu juga jadi risiko. Nah, ya, jadi kenapa nggak boleh terlalu besar bagi perusahaan tertentu? Karena ingat tadi, yang aset lancar yang kita gunakan itu harus efektif dan harus cepat menjadi hasil, kemudian menjadi laba perusahaan. Kalau tidak bisa terjual, berarti ada dana yang nggak digunakan kan? Berarti ada dana yang terbuang kan? Oke, selanjutnya kita lihat tadi toolsnya. Tadinya kan kita current rasionya 200%. Nah, kalau semakin tinggi, itu semakin baik, semakin bagus kan harusnya. Nah, tadi pertanyaannya, Bu, kalau misalnya sampai 1000 dan selain sebagainya, berarti current rasio yang baik itu berapa persen? Tadi kan yang prinsip kehati-hatian adalah 200 ya, atau 2 kali lipat dari hutang. Nah, berarti yang dikatakan sehat itu berapa persen? Yang sehat itu sampai hari ini belum ada teori yang menyatakan bahwa tingkat current ratio yang bagus tuh 300, 200, 400 tidak ada. Ya, tidak ada yang menyatakan, tergantung perusahaannya tadi. 1000 pun akan dikatakan sehat kalau perusahaannya memang perusahaan yang tadi saya sampaikan. Ya, yang penting itu setidaknya pakai prinsip kehati-hatian ini. Ini jarak setidaknya minimalnya. Ya, itu tadi udah saya contohin ya. Kenapa kalau semakin kecil kita current rasionya itu semakin kehati-hatiannya juga semakin takut lah ya. Oke, selanjutnya nih lihat. Kita naikkan current rasionya. Tadinya kita punya 200%. Kemudian kita pengen naikin current rasio. Caranya adalah yang pertama dari segi aktiva lancar. Aktiva lancarnya kita tambah dengan cara jual aktiva tetap. Aktiva tetapnya kita jual sebanyak 4.000. Ya, ini semuanya 4.000 ya. Kita jual aktiva tetap 4.000 jadi 24.000. Kita simpen ke aset lancar. Tadinya 12.000 ditambah 4.000 jadi 16.000. Ada yang salah kan? Enggak ya. 16.000. Kemudian kita bandingkan sekarang. 16.000 berbanding dengan 6.000. Jadi 267%. Ingat teman-teman, apapun yang kita rubah ini harus tetap sama. Kita jual, kita simpan di sini berarti tetap 40.000. Oke, sekarang dari segi hutang lancar. Hutang lancarnya kita bayar. Kalau hutang kita bayar ya. Dengan cara jual aktiva tetap. Aktiva tetap kita jual, tadinya 28.000 dijual 2.000 jadi 26.000. Kemudian kita bayarin ke hutang. Bayarin hutang berarti berkurang 2.000 jadi 4.000. Kemudian ini jadi berubah 38.000 karena berkurang 2.000 ya. Nah, jadi 12.000 berbanding 4.000. Naik current rasionya dari 300%. Berarti lebih sehat dong dari yang 200 tadi ya. Itu. Oke. Selanjutnya mengurangi hutang lancar dengan pakai aset lancar. Kita kurangi hutangnya, bayar hutang pakai aset lancar ya. Nah, tadinya kan aset lancarnya 12.000, kita bayarin nih 4.000, bayarin ke sini kan. Ini berkurang jadi 8.000, ini berkurang jadi 2.000. Jadi 8.000 banding 2.000, 400%. Gitu. Jadi caranya untuk meningkatkan current ratio itu adalah harus mengurangi hutang atau aktiva lancar yang kita tambah.
Itu. Oke. Saya bahas ini dulu ya, sebelum kita bahas ke soal yang 2. Saya contohkan dulu cara pengerjaannya, biar nanti teman-teman soal yang selanjutnya nggak salah arah. Oke, sebentar saya naikin dulu. Oke. Nah, apabila untuk mempertahankan current ratio 40%, tadi kan dia kan rasionya 200% kan? Ya, karena rasio perusahaan ini adalah 200% tadinya. Kemudian sekarang current rasionya dia pengen 400% katanya. Oke, berapa inventory yang harus dijual? Oke, berapa inventory yang harus dijual? Posisi inventory ada di mana? Inventory itu ada di mana? Ada di mana inventory di laporan keuangan? Aktiva Pipa mana? di persediaan. Ya, inventory itu persediaan, berarti di Aktiva. Aktiva lancar. Ya. Aktiva lancar. Kalau dijual berarti bertambah berkurang. 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 Berarti dijual dikurang sebanyak X. Karena kita nggak tahu kan dijualnya berapa banyak. Yang kita pengen adalah 400% pokoknya. Ya, untuk melunasi hutang lancarnya, otomatis ya, hutang lancar. Melunasi berarti kita mengurangi dong. Melunasi hutang lancarnya. Berarti hutang lancarnya juga berkurang sebanyak X. Ya, sekarang tadi 400, berarti 4:1 dari sini. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Aktiva lancarnya tadi 40.000, masukin 40.000 dikurang sebanyak X, karena kita lagi nyari X-nya ya. Kemudian hutang lancarnya 20.000 dikurang sebanyak X sama dengan 4/1 atau 4:1. Kemudian secara matematik kita pakai kali silang ya. Mudah-mudahan teman-teman ingat, kali silang berarti 40.000 min X dikali 1, ini kan 40.000 min X dikali 1, berarti 40.000 min X. Oke, sama dengan 4 dikali 20.000 min X, berarti 4 dikali 20.000 min X. Nah, 40.000 min X nggak berubah, yang berubah adalah 4 dikali 20.000 jadi 80.000 ya. 4 dikali min X jadi min 4X. Jangan lupa, nanti jangan suka gini, 44 dikali 20.000 min X aja. Jadi 80.000 min X. Hati-hati ya teman-teman. Biasanya suka main kaliin aja, karena ini ada dua variabel kan, 20.000 sama min X. Jadi teman-teman hati-hati. 4 dulu dikali 20.000, baru 4 dikali min X. Jangan 4 dikali 20.000 min X. Nanti hasilnya akan berbeda. Oke, selanjutnya yang X sama yang X digabung, yang tidak ada X-nya sama yang tidak ada X-nya. Ini pindah ke sini ya. Mungkin ada bahasa matematik mah ada pindah ruas katanya ya. Dari dulu kita bilang suka dengar pindah ruas. Berarti jadi plus 4X min X sama dengan 80.000 min 40.000. Jadi 3X sama dengan 40.000, X sama dengan 40.000 dibagi 3 adalah 13.333. Berarti nilai X-nya adalah sebanyak ini. Nah, berarti nanti nilai 40.000 dikurangin nilai ini, nilai 20.000 dikurangin nilai ini. Oke, sekarang kita buktikan. Benar nggak sih? Aset lancar dikurangi sebanyak ini, hutang lancar dikurangi sebanyak ini, hasilnya adalah 400%. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Tadi 40.000 dikurangin 13.000 sama 20.000 dikurangin 13.333. Jadi 26.667 dan 6.667. Ini jadi berkurang juga, jadi 86.667. Ini juga sama balance kiri kan. Kita bagi, kita buktikan. 26.667 dibagi 6.637 dapatnya 3,999 atau 4 atau 400%. Ternyata benar. Jadi nilai X-nya 13.333. Itu ya ngitungnya ya. Kita coba yuk soal ini. Yuk, kita cobain dulu.
Ada yang udah nyoba belum? Belum, bingung ya. Karena soalnya beda. Jadi kalau ujian, Bu, ini mah nggak diajarin, Bu. Katanya gitu. Padahal cuma diganti itunya aja. Oke, dibaca ya baik-baik soalnya. Perusahaan ingin membayar hutang lancar. Berarti hutangnya membayar hutang lancar. Berarti hutangnya Berkurang. berkurang. Oke. Tapi current rasionya dia nggak mau kurang dari 300%. Kemudian berapa jumlah aktiva tetap yang harus dijual? Berarti dia pakai cara yang salah satu tadi ya. Hutang aset lancarnya nggak berubah, yang berubah hanya hutang lancarnya. Pakai dari aktiva tetap. Oke, sekarang kita lihat. Oke, lihat dulu ya. Aktiva lancar, rumusnya ingat. Karena rasio itu aset lancar dengan hutang lancar. Dari soal ini, yang berubah aset lancar apa hutang lancar tadi? Apa dua-duanya yang berubah? Soal ini dibaca. Mana yang berubah? Aset lancar, hutang lancar, atau dua-duanya berubah? Hutang lancarnya, Bu. Hutang lancar. Aset lancarnya berubah nggak? Tidak, Bu. Enggak, karena dia bayar hutang lancarnya pakai ngejual aktiva tetap. Berarti, sorry, bentar ya. Saya bantu tulisin dulu. Kelihatan nggak? Ini cukup? Karena saya mau Ya, ngetik. kelihatan, Oke. Bu. Berarti, tadi membayar hutang lancar, berarti hutang lancarnya lancarnya Berkurang. berkurang. Berarti berkurang sebanyak X. Iya. Oke, pakai apa? Aktiva tetap. Aktiva tetap nggak masuk sini dong. Nggak masuk aset lancar kan? Enggak, Bu. Berarti ininya ininya berkurang nggak? Berkurang sebanyak X nggak? Enggak. Enggak, berarti cuman gini aja. Ya, teman-teman ya. Berarti cuman begini aja. Oke, sekarang berarti ininya berapa? Berapa banding berapa? 3. Yang banding 1? 3. Nah, tinggal nanti teman-teman lanjutin ya. Oke, saya buka ininya dulu biar teman-teman nanti nggak salah. Oke, paham untuk soal ini? Nanti coba sekarang kita masukin angkanya yuk. Kira-kira di sini aset lancar berarti di sini berapa tulis? 40.000. Oke, 40.000 dibagi hutang lancarnya 20.000. 20.000 min In X. Ya. ini 40.000 aja, ini 20.000 min X. Nanti tinggal tadi ya, kali silang ya. Nanti dapat nilainya. Habis dapat kali silang, kemudian jangan lupa dibuktikan. Ibu mau izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziljan Aprilia. Ibu izin bertanya, Boleh. untuk yang current rasional yang di hutang lancar itu kan 30.000 dibagi 20.000 ya. 20.000-nya itu dapat dari mana ya, Bu? Yang mana? 30 Belum banding paham, Bu. 20.000? Yang mana? Yang current rasional, Bu. Yang aset lancar. Bukan rasional, dibagi- rasio aja kan, rasio. Nggak rasional Oh, lah iya. ini. Oh, iya. Ya, rasio. Takut ngomong sama orang lain gitu, ntar universitas mana gitu kan. Nah ya kayak current rasio. Yang mana 30.000 berbanding 20.000. Nih utang lancarnya. 40.000 sama 20.000. 40.000-nya dari tadi yang soal. 40.000-nya aset lancar, 20.000-nya hutang lancar. Nah, bagian mana yang bingungnya? Tadinya yang 20.000, Bu. Kirain tuh langsung 20.000. Ternyata dapat dari soal ya, Bu ya? Iya, dari soal ya. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah kalau udah paham ya. Oke, terima kasih teman-teman perkuliahan hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut ke solvabilitas dan rentabilitas ya. Oke, jaga kesehatan teman-teman. Salam santun.
Salam adab dan baik. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Terima kasih juga responnya dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi jalan kepahaman buat teman-teman. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.